yang makan ngokop, tapi kalau kebo ini kudu ngokop gitu. Kira ya. Nah, itu keindahan kemanusiaan yang bersifat jasmaniah. Yang berikutnya wa masyairul batiniyah, tanda-tanda kemanusiaan yang bersifat rohani. Wah, ini rohani itu kalau dilacak lebih lanjut seperti yang dikehendaki surat At-Tin ayat nomor 4. Tak hafalkan ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kabeh hafal kita nggih. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya penegak. Ini terjemah bahasa Al-Quran harus kita pahami. Qawwama yuqawwimu aslinya itu artinya menegakkan, sama dengan aqama yuqimu juga menegakkan, itu bahasa Arab. Qawwama yuqawwimu sama dengan aqama yuqimu artinya menegakkan. Kata benarnya takwim, penegak. Rohaniyah itu berwujud penegak rohaniyah yang amat lengkap, yaitu masyairul batiniyah. Nanti di belakang kita teruskan dalam surat At-Tin itu, tapi kita masih meneruskan kata Mustafa Al-Marawi. Berikutnya Mustafa yang saya ambil pokoknya waja'ala fikum, menjadikan kamu al-kholaisol khososi, yaitu kemurnian yang khusus, al-mubtadi'ati, tentang penciptaan. Penciptaan manusia itu diciptakan dengan penciptaan yang khusus dan murni. Apa itu yang khusus dan murni? Kata Mustafa Al-Marawi, al-insanu yadummu, manusia itu tergabung ruhan. Nah, ini yang penting. Tergabung, ada jasmani, ada rohani, ada roh. Roh itu yang khusus, murni, ciptaan Allah. Wa nafakhtu mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu yang lalu sudahnya. Bahwa manusia itu diciptakan dengan roh, itu disebul dengan roh, maka jadilah manusia berroh tadi, sehingga seluruh malaikat faqa'u lahu sajidin, seluruh malaikat menika ndelosor merebah untuk hormat kepada menika manusia. Karena manusia diciptakan dengan penciptaan yang murni dan khusus, yaitu yang namanya roh itu. Nah, nanti kita akan bicara nanti di belakang tentang roh. Itu makna-makna sawwarakum wa ahsana suwarakum. Satu, diberi potensi. Dua, tanda kemanusiaan yang lahir. Tiga, tanda kemanusiaan yang batin. Nah, yang ketiga, penciptaan yang khusus dan murni, yaitu dicipta
diberi dengan roh tadi itu lengkap pemahaman Mustafa Al-Marughi. Lain-lain belum ada yang menjelaskan seperti itu. Ya cuma diterangkan sebaik-baik jagrab adeke ngene, hanya itu saja. Tapi ini kan lengkap ya, potensi tanda kemanusiaan jasmania, tanda kemanusiaan rohania sampai diberi roh. Nah, kita baru akan bicara tentang roh itu. Roh itu tidak sama dengan rohani. Kalau roh itu memang ciptaan khusus dari Allah. Kalau rohani itu menyangkut, ya, lengkapnya mudah-mudahan tidak lupa ya. Rohani itu dipersiapkan sebagai penegak kehidupan rohani manusia. Satu berwujud yang namanya syahwat atau naluri, syahwat atau naluri. Syahwat itu memang dijadikan perangkat rohani untuk hidup. Hanya bagaimana hidupnya syahwat, jangan menurut syahwat semata-mata. Nanti kita akan bicarakan syahwat harus tunduk kepada Al-Quran. Hidup itu punya naluri syahwat ingin kawin. Kalau kawin ya kawin, jangan jur kawin, nikah dulu. Nah itu Pak nggih. Nikah dulu baru kawin. Nah, itu namanya syahwatnya ditundukkan dengan Al-Quran. Orang butuh makan untuk hidup, silahkan makan. Tapi jangan asal makan. Tapi makanlah halalan thayyibah. Oh itu ditundukkannya di situ. Nanti akan kita teruskan keterangan lebih lanjut. Satu yaitu syahwat. Dua, iradah ikhtiyariyah. Ada yang jarang-jarang dengar ya. Iradah ikhtiyariyah. Iradah artinya keinginan, kemauan. Ikhtiyariyah yang dipilih. Jadi manusia diberi hak berkemauan memilih menurut kemauannya. Mau milih yang jelek ya silahkan, kena cilaka ya lakonono, gitu Pak nggih. Mau milih yang baik ya silahkan, mesti selamat, boleh pilih. Jadi agama itu tegasnya tidak memaksa. Tuhan memerintahkan kita ibadah, silakan salat karemu, ora karemu. Nek ra salat mesti kecemplung neraka, nek salat entuk swarga. Itu keadilan Allah. Kabeh silakan, ra salat ya boleh. Tegasnya sampai insya'a fal yu'min wa insya'a fal yakfur. Itu namanya iradah ikhtiyariyah. Yang ketiga yaitu akal. Akal itu mempunyai potensi yang juga nanti akan kita terangkan untuk apa akal itu. Keberapa ini Pak ya? Keberapa ini? Syahwat, iradah ikhtiyariyah, akal. Yang keempat emosi,
perasaan. Nanti juga kita akan sampaikan tentang emosi atau perasaan menurut Al-Quran maupun menurut ilmu pengetahuan zaman kita sekarang. Yang kelima, terus yang kelima spiritualitas tembung sakniki. Secara agama diberi pengertian rasa ibadah. Spiritualitas itu rasa ibadah. Nanti juga akan kita bicarakan. Manusia diberi rasa ibadah, rasa tunduk taat kepada Allah. Itu memang pembawaan. Dini kok manusia tidak mau tunduk karena oleh dorongan syahwat atau hawa nafsu. Kalau hawa nafsu hanya ingin yang enak-enak saja, tidak ingin kangelan. Diwak-diwi gitu, subuh-subuh, wudu adem, itu. Kalau syahwat rasa wudu ya rapopo toh, itu yang masalah. Jadi yang namanya spiritualitas juga nanti kita bicarakan agak panjang. Nomor 5 nggih. Nah, nomor 6 yaitu hati. Hati itu ada 3 dalam dunia Al-Quran. 1 yaitu sodrun. Sodrun artinya dada atau hati. Pintu hati yang pertama itu dada kita. Menerima apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita terima lewat sodrun menika. Gitu nggih? Nah, kalau sudah lewat sodrun baru masuk lebih dalam lagi. Bisa menjadi masuk kamar yang namanya fuad. Fuad juga artinya hati. Tapi hati nurani. Nah ini ya. Manusia diberi hati nurani. Maka zabal fuadu ma ro'a. Al-Quran. Nek salah surat Isra. Maka zabal fuadu ma ro'a. Nurani itu tidak pernah dusta. Itu pentingnya. Maka nurani itu bakal ditanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tuhanlah yang mengeluarkan kamu dari gua garbo perut ibumu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah menjadikan pendengaran. Wal absor mata. Yang ketiga wal afidah hati nurani. Semuanya bakal ditanya, baik pendengaran, mata maupun hati nurani. Nah, kalau sudah masuk ke kamar fuad, kalau fuad bekerja dengan baik, menerima sesuai dengan nurani, maka hati kolbun. Nah, ini yang ketiga, kolbun. Kolbun itu hati seluruh di dalam kita, jiwa kita namanya kolbun.